Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat channel Zainuddin Zano yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di video ini kita akan membahas tentang keajaiban sholat tahajud 40 hari tanpa putus. Lakukan tahajud 40 hari tanpa putus, Allah mudahkan rezeki dan urusanmu. Namun sebelumnya silahkan subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan tuliskanlah hajat-hajat kamu di bagian kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan terkabul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham tentang materi yang ada di dalam video ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya, amin ya robbal alamin. Tuliskanlah hajat-hajat kamu di bagian kolom komentar agar kita aminkan bersama-sama, semoga terkabul atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang rajin menunaikan sholat tahajud, ketahuilah bahwa ada 4 keutamaan besar yang tidak akan diperoleh oleh mereka yang meninggalkannya, meskipun sholat fardu mereka begitu khusyuk. Sholat fardu yang khusyuk memang sangat utama, namun tanpa tahajud 4 keutamaan ini tidak akan didapat. Saya sudah pernah membahasnya panjang lebar di pertemuan sebelumnya, jadi sekarang akan saya ringkas saja. Pertama, Allah akan meninggikan derajat, karir, maupun aktivitas kehidupan seorang ahli tahajud pada tempat yang terbaik. Jika seseorang berprofesi sebagai pengusaha, pegawai, atau memiliki karir di kantor, maka ia akan lebih mudah ditolong Allah sehingga ditempatkan pada posisi yang membuat kehidupannya tenang dan nyaman. Tidak selalu berarti puncak jabatan tertinggi, namun posisi yang bersih dari maksiat, lingkungan kerja yang sehat, serta hidup yang lebih tentram. Kedua, Allah akan membimbing setiap langkah orang yang rajin tahajud. Saat memulai pekerjaan, ia akan dimudahkan untuk berjalan di jalan yang benar. Banyak orang yang memperoleh kedudukan tinggi atau proyek besar, tapi tidak semua bisa menjalankannya dengan cara yang diridhai Allah. Demikian juga dalam mendidik anak. Bila awalnya salah, misalnya dengan menyogok agar masuk sekolah tertentu, maka hasilnya bisa membawa keburukan. Ahli tahajud justru akan diberi bimbingan agar langkah awalnya selalu benar, sehingga pekerjaannya pun membawa keberkahan. Ketiga, orang yang rajin tahajud akan senantiasa diberi jalan keluar terbaik dari setiap masalah. Hidupnya bukan berarti tanpa ujian, namun sebelum kesulitan itu datang, Allah sudah meringankannya sehingga terasa lebih mudah untuk dilalui. Dari luar terlihat seakan ia tidak banyak menghadapi masalah, padahal sama saja dengan orang lain, hanya saja Allah menolongnya sehingga persoalan terasa lebih ringan. Keempat, Allah akan memberikan perlindungan kepada orang yang menjaga tahajud, terutama ketika ada pihak yang ingin berbuat jahat atau menyakitinya. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang soleh yang begitu tekun menunaikan sholat tahajud. Bahkan ketika ia bepergian bersama rombongan, ia tetap berusaha menjaga kebiasaannya, yaitu sholat tahajud tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, pada suatu malam saat ia menyendiri di hutan untuk menjalankan sholat malam, tiba-tiba seekor harimau lapar melompat di hadapannya. Orang-orang yang melihat kejadian itu menyangka ia akan panik, tapi ternyata tidak. Dengan penuh ketenangan, ia teringat janji Allah terhadap hamba yang rajin tahajud. Dalam hatinya ia berkata, "Wahai makhluk Allah, bila memang Allah telah menetapkan aku sebagai rezekimu malam ini, silahkan makan aku. Namun bila tidak, jangan engkau berani mengganggu ibadahku. Jika engkau memaksakan diri, aku akan memohon kepada Allah penciptamu untuk menghancurkanmu saat ini juga." Perhatikan baik-baik, ia tidak berkata jangan makan aku, tapi jangan ganggu ibadahku. Doanya berfokus pada perlindungan tahajudnya, bukan dirinya sendiri, dan subhanallah, harimau itu pun pergi dengan meraung meninggalkan tempat tersebut tanpa menyentuh dirinya. Kejadian itu menunjukkan bahwa orang istiqomah tahajud benar-benar mendapatkan perlindungan Allah, bahkan dalam keadaan genting sekalipun.
Ayat-ayat Al-Quran akan hadir membimbing hatinya sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda. Demikianlah para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.